Saudara-saudara sekalian, kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali. Dan kejadiannya hampir serupa, di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Dan hal itu terlihat dari terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI. Karena kejadiannya sudah 3 kali, maka saya memutuskan yang pertama semuanya dilaporkan kepada Bareskrim. Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT karena sudah berulang kali. Ini yang ketiga kali dibebas tugaskan. Dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum dan mulai berlaku kemarin. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan ini, dan kami sudah meminta kepada lembaga independen yang internasional, nanti biar disebutkan oleh direksi Bank DKI, untuk melakukan audit, tracing, monitoring, kemana saja. Dan untuk itu nanti tentunya selain Bank DKI, Bareskrim pasti akan segera mengetahui ini. Karena yang namanya apapun tentang jejak digital, uang lari kemana aja dalam sistem sekarang pasti kelihatan. Dan saya juga sudah meminta semua orang yang selama ini punya password dan PC di departemen itu semuanya diganti. Orang-orang baru yang dipilih oleh direktur utama yang sekarang. Pak Pramono Anung baru aja pecat Direktur IT Bank DKI gara-gara aplikasinya error pas lebaran kemarin. Gak sampai situ, dia juga laporin kasus ini ke Bareskrim karena menurut dia udah terlalu keterlaluan dan pasti melibatkan orang dalam. Nah lo coding dari penjara lo. Gue juga ngalamin, gue pengguna Bank DKI dan memang pas lebaran kemarin gak bisa transfer ke bank lain. Apa yang gue lakukan? Masa gue withdraw rekening gue ke Shopee Pay, bayangin. Gue cicil sejuta, itu bank apaan? Udah deh, gue to the point aja deh, gue anak IT. Udah gak usah markup anggaran kalau bikin aplikasi. Stop jadiin IT itu lahan basah. Gue kesel banget coba. Itu yang ngebuat kita nggak maju-maju. Aplikasi yang diakses 100 orang, 100.000 orang dan sejuta orang itu beda cara penanganannya. Ngerti nggak sih nih? Balik lagi deh ke kasus Cortex. Emang kita anak IT nggak ngerti isinya apaan? Dengan anggaran 1 triliun Cortex, kita tahu kok kalian diduga bukan pakai database Oracle kan, atau yang terkenal lain. Kalian pakai Tibero kan. Terus template websitenya kalian nggak buat dari nol kan? Kalian diduga pakai library dari vendor lain kan di luar negeri. Ngapain ngekat budget buat vendor yang nggak jelas? Atau kenapa lu nggak sekalian pakai open source aja yang jelas kredibilitasnya di dunia ini? Kenapa ujungnya cuma impor kode dari vendor lain? Ya kalau ada error pasti kelok lah, nggak bakal bisa diselesain sendiri. Kan itu kode orang, kan bukan open source juga. Nggak banyak komunitas yang bisa benerin. Ini siapa sih yang bikin ide? Nah makanya gue setuju banget sama gerakannya Pak Pramono Anung, biar ada konsekuensi akan apa yang kita lakukan. Apalagi servis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, pamflet itu mengatakan semua orang harus menyerahkan senjatanya. Rakyat Surabaya tidak mau menyerahkan senjatanya. Dan peristiwa ini bukan saja membuat lawan geter, tapi membuat seluruh bangsa Indonesia merasa kami bersama rakyat Surabaya. Walaupun secara militer itu kalah, secara peperangan itu pembangkit yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pahlawan. Kita memperingati hari pahlawan karena pertempuran 10 November. Kalau dalam catatan sejarah dunia disebutnya sebagai pertempuran Surabaya. Karena pertempuran terjadi di Surabaya. Ini pertanyaan ini buat adik-adik ya, jangan buat yang senior-senior nih, buat adik-adik nih. Buat adik-adik nih. Pertempurannya berlangsung berapa jam? Berapa hari? Tanya nih, enggak yang tua-tua nggak usah jawab, adik-adik nih. Berapa lama pertempurannya? Jangan lihat Google dulu. Nah, kalau lihat Google sih lain cerita. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pertempurannya berapa lama di Surabaya? Berapa jam?
6. Ada lagi? Berapa? Yang muda, yang tua, yang junior. Ayo. Jadi pertempuran itu bukan jam, bukan hari, minggu. Pertempuran itu lebih dari 3 minggu. Oke? Hari ini kita meriaykan 10 November. Kapan pertempuran itu mulai terjadi? Nih, saya ceritain kronologi sedikit. Saya reflektif ya. Mulai tahun tanggal? Nah. Tentara Sekutu masuk Surabaya tanggal 25 Oktober. Oke? Mereka datang untuk melucuti senjata Jepang. Oke? Dipimpin oleh orang namanya Malabi, atasnya namanya Jenderal Hawthorne. Oke? Hawthorne namanya. Itu dari Inggris. Yang satu Brigadir Jenderal, yang satu Mayor Jenderal. Masuk tanggal 25. Tanggal 26 ketemu dengan Gubernur Jawa Timur namanya Suryo, ya. Dalam pertemuan itu sepakat untuk melucuti senjata Jepang. Aman. Lalu terjadi mulai krisis tanggal 27. Mulai tanggal 27 mulai krisis tuh. Jadi apa yang terjadi di lapangan ternyata tidak seperti itu. Rencananya melucuti senjata Jepang, di lapangan mau melucuti semua senjata. Nah, rakyat Indonesia merasa bahwa kami punya hak untuk punya senjata. Di situ mulai itu terjadi pertempuran. Dan kemudian terjadi peristiwa terbunuhnya Malabi. Kapan terbunuhnya Malabi? Ada yang tahu nggak terbunuhnya kapan? Tanggal 30 Oktober. Malam hari, Malabi diserbu, kemudian terjadi penembakan, Malabi meninggal, kena bom granat, mobilnya rusak, badannya sulit dikenali. Mulai membesar, lalu muncul pamflet diterbangkan dari Jakarta. Itu pamflet itu kalau tidak salah tanggal 27-28. Pamflet itu mengatakan semua orang harus menyerahkan senjatanya. Rakyat Surabaya tidak mau menyerahkan senjatanya. Yang nerbangin dari Jakarta. Ini konflik terjadi. Soekarno, Hatta, Amir Syarifuddin dikirim dari Jakarta ke Surabaya untuk mendamaikan. Terjadi perdamaian sementara. Sementara itu damai. Jadi adik-adik sekalian, ini pertempuran ya, panjang. Saya ingin sampaikan pertemuan panjang nih. Jadi bukan pertempuran berapa jam tanggal 10 November. Pertempuran ini berlangsung panjang sampai berakhir tanggal 27 November. Baru selesai. Terakhir pertempuran. Nah, pertanyaan nih, dalam pertempuran yang panjang itu, saya usul ada nanti baca. Dalam pertempuran itu, yang menang siapa? Yang menang siapa? Surabaya. Betul. Nih, kalau secara militer yang menang adalah Inggris. Ukurannya gimana? Nih, ukurannya gimana? Jumlah yang meninggal antara Inggris itu sekitar 1.500. Sementara rakyat Indonesia, pasukan Indonesia bergerak antara 15.000 sampai 20.000. Kota ini hancur lebur. Infrastruktur fisik rusak total. Ekonomi habis. Sosial, bayangkan betapa banyaknya pemakaman yang harus dibuat itu pada masa itu. Jadi, yang terjadi pada saat itu, secara militer yang menang adalah Inggris. Kemenangan di mereka secara militer. Dari peristiwa ini kita bisa menyaksikan catatan kematian di Indonesia ini tidak lengkap waktu itu. Jadi Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya, bagaimana Mas Pram teman-teman dan ketegasannya sebagai Gubernur Jakarta ini sungguh
membuat kita itu terharu ya. Karena memang ketegasan-ketegasan seperti inilah yang diperlukan seorang pemimpin saat ini, teman-teman. Bagaimana ketegasan Mas Pram ini memecat Direktur IT Bank DKI yang melakukan hal-hal yang tidak baik ya, bahkan berkali-kali, teman-teman. Dan disinilah kalau kita lihat dukungan DPRD DKI ya sebenarnya mendukung agar dirombaknya direksi-direksi di Bank DKI ini, teman-teman. Ketegasan dari Mas Pram ini sama seperti Anies waktu menjabat Gubernur Jakarta. Bagaimana ketegasan beliau mengatasi masalah-masalah yang ada di Jakarta, teman-teman. Semoga Mas Pram sehat selalu dan memberikan gebrakan-gebrakan baru bagi DKI Jakarta.